Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afatun Nahar, NIM 2113300000832 dari kelas 4 PGSD A3. Di video kali ini saya akan memberikan materi kelas 4 tentang benda yang elastis. Simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, ketemu lagi dengan Bu Nahar. Kali ini Ibu akan menjelaskan di bab 3, gaya di sekitar kita, topik C, benda yang elastis. Nah, apa sih pengaruh gaya pegas terhadap benda dan apa manfaat gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari? Busur panah terbuat dari benda yang elastis. Benda yang elastis artinya benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Benda elastis menghasilkan gaya pegas. Mari kita mencoba apa sih yang dimaksud dengan benda elastis. Yuk kita cari tahu dengan melakukan eksperimen berikut. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada karet gelang, yang kedua selembar kertas, usahakan gunakan kertas bekas ya, dan yang ketiga ada buku tugas. Nah, untuk percobaan pertama, karet yang lentur. Langkah percobaannya, ambil karet gelang, yang kedua tarik karet dan cobalah sepanjang apa kalian bisa menarik karet tersebut tanpa membuatnya putus. Langkah ketiga, setelah itu coba lepaskan karet tersebut. Amati apa yang terjadi pada karet serta bentuknya. Yang keempat, cobalah berbagai cara untuk mengubah bentuk karet tersebut. Yang kelima, diskusikan bersama teman sebangku untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang terjadi saat karet ditarik? Yang kedua, apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Bagaimana bentuk karet? Yang ketiga, cara apa saja sih yang kalian dan teman kalian lakukan untuk mengubah bentuk karet? Nah, selanjutnya langkah keenam, tulis hasil diskusi ini pada lembar kerja. Kalian juga boleh kok melengkapi dengan gambar yang disediakan guru ya. Nah, karet yang ditarik akan mengalami pertambahan panjang akibat gaya tarik. Namun, apabila gaya tarik itu dihilangkan atau dilepas, maka karet akan kembali ke bentuk semula. Sifat benda seperti ini menyebabkan karet disebut sebagai benda elastis. Cara untuk mengubah bentuk karet tidak hanya ditarik, tapi juga dilontarkan ke atas. Nah, yuk kita melakukan percobaan kedua, yaitu alat pelontar. Langkah percobaannya, yang pertama, buatlah bola-bola kecil dari kertas bekas. Langkah kedua, cobalah untuk melontarkan bola kertas dengan bantuan karet gelang. Arahkan bola kertas ke tempat yang kosong ya, jangan sampai mengenai teman kalian. Guru kalian akan memberi instruksi kemana kalian akan melontarkan bolanya. Langkah ketiga, carilah cara agar kalian bisa melontarkan bola kertas itu sejauh mungkin. Langkah keempat, diskusikan dengan kelompok mengenai kegiatan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana sih cara kalian melontarkan bola kertas? Yang kedua, mengapa cara ini bisa membuat bola kertas terlempar? Yang ketiga, cara apa saja sih yang kalian dan teman kalian lakukan untuk melemparkan bola kertas sejauh mungkin? Yang keempat, gaya apa yang kalian amati dan rasakan saat melakukan percobaan 1 dan percobaan 2? Langkah kelima, tulis hasil diskusi ini pada buku tugas. Cara melontarkan bola kertas yaitu dengan bantuan karet gelang. Tarikan pada karet gelang menyebabkan bola kertas terlempar. Agar terlempar sejauh mungkin, kita butuh bantuan karet gelang lalu menariknya. Saat menarik karet gelang, kita menggunakan gaya pegas ya. Benda elastis dapat menghasilkan gaya karena bersifat lentur.
Contoh benda elastis ada karet, pegas, per untuk kasur spring bed, trampolin untuk olahraga. Benda pegas bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Benda pegas banyak ditemukan pada benda-benda di sekitar kita. Pernahkah kalian menggunakan pulpen mekanik? Ada yang pernah? Pada pulpen ini, kita bisa mengeluarkan dan memasukkan ujung tintanya dengan menekan tombol yang disediakan. Pulpen tipe seperti ini menggunakan per di dalamnya. Per adalah benda elastis selain karet dan banyak digunakan dalam benda pegas. Benda pegas juga banyak dipakai di alat timbangan, umumnya dipakai oleh petani atau nelayan untuk menimbang. Bentuknya kecil sehingga praktis dan mudah dibawa. Apakah kalian pernah melihatnya? Per ini juga digunakan di dalam kasur loh. Model kasur seperti ini dinamakan kasur per atau spring bed. Kendaraan bermotor juga ada yang menambahkan per dengan fungsi yang sama. Umumnya per ini dinamakan suspensi atau akrab disebut dengan shock breaker. Nah, ada pula alat olahraga yang bernama trampolin. Alat ini menggunakan kain yang tebal dan kuat serta per di sekelilingnya. Saat orang melompat di trampolin, per dalam alat ini akan mendorong orang tersebut. Akibatnya orang ini memantul tinggi. Semakin keras lompatan kita, maka semakin tinggi pantulannya. Nah, yuk kita pilih tantangan. Coba kalian lanjutkan percobaan 2 pada topik ini. Kalian bisa mencoba mencari tahu hal-hal berikut. Yang pertama, apakah berat benda berpengaruh saat kita lontarkan menggunakan karet? Kalian bisa menambahkan benda selain bola kertas dengan berat yang berbeda-beda. Yang kedua, apakah penambahan jumlah karet dapat membuat benda terlontar lebih jauh? Nah, untuk tantangan ini, kalian sebagai ilmuwan cilik bisa membuat sendiri langkah kerjanya. Mintalah lembar kerja pada guru kalian untuk menuliskan hasil percobaan kalian. Nah, pembelajaran kita hari ini kita dapat pelajari bahwa benda elastis adalah benda yang lentur. Benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula. Yang kedua, gaya pegas ada pada benda elastis. Selanjutnya, benda elastis akan memanjang jika diberi gaya tarik. Jika dilepaskan, maka benda ini akan memberi dorongan. Gaya pegas bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya pegas dipakai pada benda seperti timbangan, busur panah, alat pelontar, jok sepeda, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.